Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 14. 214. Ya. Kalau mau Ustaz, dikasih ini belum dong. judul, ya, kalau mau dikasih judul itu tiket masuk surga. Agak Oh, ini ya, kita agak unik kerja. ya. Tiket masuk surga. Nah, baik. Ini mah tanda petik gitu ya. Tiketnya tanda petik tiket masuk surga. Surga. Baik, kita coba baca ayat 214 dari Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu Rasul. walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Qarib. 214 Al-Baqarah. Baik, kita coba urai. Ah, am ini Am. adalah harap atau Al-Fatihah. artinya ataukah. Kalau au atau, kalau ini ataukah. Jadi seperti nanya. Istifham ya, Ustaz. Ya, Seperti sambung. istifham. Seperti sambung ini harap sambung. Hmm. Cuman biasanya am itu bisa bermakna banyak arti am itu bisa, oh ini banyak ini maknanya. Apakah? Bisa apakah, bisa ataukah. Ya, eh, Tapi dia ini atop masuknya. Dia itu ada harap atop. betul. Ada dua pilihan lah biasanya gitu. Ataukah. Nah ini berarti ayat ini sambung dengan ayat Sebelumnya. sebelumnya. Baik, am ataukah. Singkatnya Ini gitu ya. 13 panjang. Ataukah apa? Hasibtum. Apa hasibtum? Hasibtum Mengira. ini adalah kalau tum itu fi'il madi. Mati. Antum. Pelakunya saya, kalian ya. Kalian. Kalian. Antum. Pelakunya kalian. Kalian. Fi'il Antum. madi pelakunya kalian. Hasibah mengira, kalau hasibtum kalian mengira. Ya. Kalian kira gitu. Ataukah kalian mengira? Ataukah kalian mengira Akan masuk surga. ya? Ataukah Tadkhulul jannah. kalian mengira bahwa atau bahwasannya Arab ini. Bahwasannya apa? Tadkhulu, asalnya tadkhuluna, Ya. cuman ini nunnya Ada. dibuang Masuk an. karena Ada ada an ya. Jadi An. ini Stop. mansub statusnya. Masuk. Karena ada an. An. Nunnya Dibuang. dibuang. Aduh. Kalian masuk. Samakan. Kenapa kalian? Karena ada ta, ini asalnya waw nun. Tak mau. Kenapa kalian? Karena ini tum. Jadi tumnya madi, tadkhuluna mudhari. Sama-sama lawan bicaranya antum. Antum. Apakah kalian mengira bahwa kalian Akan akan masuk. masuk masuk ke mana? Al jannata, ke dalam surga. Surga. Objek kalimat karena dia isi mansub maf'ul Mansur. bih. Jar Ya, ke surga. Nah, terjemahnya ataukah kalian mengira bahwasanya kalian pasti akan masuk surga? Hmm. Jadi apakah, atau bisa juga kalau enaknya apakah gitu ya. Cuman ini
Ataukah kalian Kenapa? bisa juga apakah kalian mengira bahwa kalian itu pasti akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian itu pasti akan masuk surga? Enam. Ya. Sekarang tanggal 6. Oh, Apakah kalian mengira Benar cuma sana. bahwa kalian itu pasti akan masuk surga? Iki pakai terus. Takkan Fitri. Ya, Di mute aja Ustaz, mana yang ini? baik. Ini enggak. Terus. Mundur takkan Fitri. Apakah kalian mengira Wah, gue bahwasannya kalian pasti akan masuk surga? Sembarang. takkannya Kak Roy. Apakah kalian mengira Aku wis buyar loh. Saya ngomong tahun 222. Iya. Janah maf'ul bih ya Ustaz ya. al-jannata maf'ul bih? Ya, Olbi. al-jannata maf'ul bih. Apakah kalian mengira bahwasannya kalian akan masuk surga? Ya. Nah, kemudian Lama. lanjut ya. Wah, Apakah Apa? kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? ya. Walama. Lama atau Walama ini adalah gua atau Apa? wa-nya. Nah, ternyata wa-nya ini disebutnya sebagai harf hal karena eh, ibaratnya artinya ya, padahal. bisa juga Ustaz. Ya, bisa Jadi, juga Ustaz. apakah kalian masuk surga padahal gitu Ya, atau ya, sedangkan? ya, bisa. Sedangkan apa? Lama Ya, belum. ini Belum jazm datang. belum Belum. ya, harap Ya, jazm belum. ya, Sedangkan belum atau padahal belum. ya. Bukan Belum jazm ya, Itu Ustaz. cocok. Menasabkan Ustaz. ini nanti kita lihat, coba kita lihat. Walama padahal belum ya'tikum. Nah, ini kuncinya. Datang. Ya'tikum itu apa ya'tikum? Seharusnya ya Datang. Pada kalian. ya Ya, tiup sebenarnya film mudhari dia. fi'il mudhari ini ya'ti. Ada huruf Nah, ilat, nakis. ya, kumnya adalah kalian. Ya, huruf Ini ilat fi'il nakis. mudhari jazm. Ya, jazm. Jazmnya dengan huruf ilatnya dibuang. Buat. Ya'ti. Ya. Ada iya yang dibuang ini. Iya. Kenapa iyanya dibuang huruf ilatnya? Karena ada lam Ada huruf atau ada lama. Iya. Makanya lama itu dianggap sebagai haruf jazm yang membuat mudhari menjadi jazm. Jazm. Artinya ya'ti itu datang kum kepada kalian. Oh, datang kepada kalian. Padahal belum datang kepada kalian gitu. Walamma ya'tikum itu waknya padahal, lamanya belum, ya'tikum datang kepada kalian. Apakah kalian pasti masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian gitu. Mhm. Nah, ini ya'tinya begini asalnya. Ata ya'ti. Nah, ada iya ini. Ada iya Iya. mati. Ya, iya, benar. Ata ya'ti. Artinya Iya. datang. Karena Ya'ti. dia jazm, maka huruf ilatnya Dibuang. dibuang. Ya'tikum. Jadi si ya'tikum ini statusnya fi'il mudhari jazm. Jazm. Karena Iya. jazmnya adalah dengan membuang huruf ilat. Karena ada lama gitu. Iya. Zoom ya, Ustaz. Ya, boleh majzum, boleh jazm. Iya. Padahal belum datang kepada kalian. Belum datang apa kepada kalian? Masalul Ya, ladina. masalu itu kan misal, seperti Iya. atau perumpamaan. Ini Iya. kok asalnya masalun itu kan isim, harusnya tanwin. Iya, karena dia bermudof, idofa dia. Kalau harusnya tanwin Idofa. tapi tidak, berarti mudhof. Isim marfu, Mudof. dia Iya. fa'ilnya
Fa'il dari fiilnya dia Ya. mudhof gitu. Ya. Isim marfu dia sebagai fa'il dari fiilnya ya'ti. Kenapa dia Ya'ti, ya. tanwinnya hilang? Karena dia mudhof. Mudhof. Apa masalu seperti atau perumpamaan? Seperti. Mm-mm. Nah, kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mudhafun ilai. Alladzi. Alladzina. Jadi Ya. alladzina ini isim ya. Oh, isim mausul, maaf ini isim mausul. Ya. Lalu dia sebetulnya apa? Mudhof ilaih majrur. Majrur. Ya, majrur. Fi mahali jarin, couplingnya Ya. majrur. Cuman nggak bisa aladini, tetap aja aladina. Because Karena mabni. Ya, karena dia fix tetap mabni. Gitu. Mabni. Fi mahali jarin ya, Fi Sasya. mahali jarin, pada coupling jar majrur. Iya. Ya. Terjarkan oleh masalu sebagai mudhof, Satu. aladina Ya. mudhof Ilai. ilaih. Orang-orang yang walamma sedangkan atau padahal belum ya'tikum datang kepada kalian, apa yang datang? Masalu seperti Orang-orang alladzina orang-orang yang. isim mausul. Ya. Setelah isim mausul perlu apa biasanya? Perlu Sila mausul. sila atau sila mausul. Nah, kholau ini fiil Ya. madi. Kalau wawu alif berarti jama. Jamak Kenapa dia khola. jama? Karena alladzina gitu ya. 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 Jadi kholau itu Khola. fiil madi sebagai sila karena sudah ada Ya. alladzina. Alladzina adalah Khola. hum, kholau juga hum. Pelakunya Kholawuna. mereka. Mereka Khola. dahulu katanya. Khola, khola, kholau gitu. Ini berarti Ya. madi. Fiil Khola. mereka dahulu. Ya. Min qoblikum dari sebelum jar. Minnya harap Majrur. jar, qoblikumnya majrur, Idofah. qoblikumnya idofah. Idofah. Berkait, nah ini kenapa kalau ada harap jar itu kan butuh muta'alak, Mutalak butuh ke yang fi'il. dikaiti. Nah, berarti berkaitnya ke kholau. Ke Harap jar fi'il. nggak mungkin berdiri sendiri, pasti berkait dengan kata sebelumnya. Bisa isi, bisa fi'il, bisa bisa isim. Isim isim. fa'il. Ya. Ya. Bisa fi'il. Nah, coba kita dari sebelum kalian min dari kobli sebelum kalian. Baik, coba kita Kalian. lihat. Walamma padahal lama belum yaktikum datang kepada kalian. Ya. Apa datangnya? Yang nggak disebutin. Cuman ini mathalul ladzina seperti orang-orang yang kalau mereka dahulu min qablikum sebelum Kalian. kalian. Oh, jadi berarti hei orang beriman, para sahabat, apakah kalian kira bahwa kalian itu pasti masuk surga? Padahal belum datang Belum kepada kalian, dan seperti seperti telah datang kepada orang-orang dahulu ya. sebelum Kan belum. kalian. Nah, kan timbul pertanyaan lagi ya, emang Iya. kepada orang-orang sebelum kalian itu ada kejadian apa? Iya. Masatum. Ada kejadian apa dengan orang-orang sebelum kalian? Baik, kalian di sini siapa? Kalian di sini? Sahabat. Sahabat Nabi. Dan Ya, termasuk para sahabat Nabi. Kalau merekanya siapa? Mereka mereka itu adalah umat-umat terdahulu. Nggak tahu, nggak disebutin ini umat terdahulunya siapa. Ya. Pokoknya umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ya. Jadi kaliannya, kumnya adalah para sahabat yang perang Hmm. Ahzab, lagi perang Ahzab. Kalau kolaunya atau merekanya adalah umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Itu ceritanya. Ya. Jadi yang diajak bicara siapa ini? Para 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 sahabat. Ya. Dan juga buat kita ya Ustaz ya. Sebab nggak dibilang Nah, namanya. ya baik itu nanti kita tarik ke hari sekarang. Ini kita bicara lagi di perang Ahzab dulu gitu ya. Nanti kita Ya. tarik ke hari ini. Baik. Oh, para sahabat lagi ditanya sama Allah, apakah kalian itu pasti masuk surga? Padahal udah disiksa oleh kafir Quraisy, padahal udah hijrah, padahal udah perang Badar, perang Uhud. Nah, sekarang perang Ahzab masih juga belum cukup itu ternyata untuk masuk surga. Allahu Akbar. Gimana Nah, kita? kita hijrah aja enggak, perang enggak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Ya, Ya jadi Allah. sahabat yang udah hijrah meninggalkan sesuatu yang dicintai, perang Badar, perang Uhud,
Sekarang perang Ahzab, perang Khandaq masih ditanya lagi oleh Allah. Apakah kalian pasti masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian sebagaimana telah datang kepada orang-orang Orang. sebelum kalian. Maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, emang ada apa ini? Masat hum. Nah, kalau ada tak mati itu berarti apa? Fi'il madi. Pelakunya dia. Damirnya hia. Domirnya hiya. Fi'il madi. Ini adalah menimpa kepada mereka. Telah menimpa kepada mereka. Ya. Siapa Dia mereka telah. itu? Mereka itu adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Telah menimpa kepada mereka. Siapa mereka itu? Umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah menimpa al-ba'sa'u? Sebagai fa'il. Ini sebagai fa'ilnya, isim marfu sebagai subjeknya fa'ilnya. Ya, jadi berarti susunannya ini kotak cerdas apa satu? Satu. Fi'il, maf'ul Dia. bih, fa'il gitu. Jumlah dia. Berarti Udah ini tiga di apa? situ tadi. Al-ba'sa'u itu apa? Ternyata ini kemelaratan. Kalau ditafsir, al-ba'sa itu kefakiran. Ya, kefakiran lah sama intinya kekurangan apa? Kekurangan logistik gitu. Nah, terjemahannya adalah kita terjemahkan dulu fa'ilnya. Jadi umat-umat terdahulu itu al-ba'sa'u kemelaratan telah menimpa mereka. Nah, kemelaratan telah menimpa mereka. Siapa mereka? Umat sebelum Nabi Muhammad Muhammad. Jadi kemelaratan itu telah menimpa mereka. Umat sebelum Nabi Muhammad. Muhammad. Kira-kira kalau melarat, fakir ini, ibaratnya mungkin makan juga, kalau hari ini sehari 3 kali, mungkin dia juga bisa jadi nggak makan. Iya. Si umat terdahulu itu bisa jadi nggak makan. Hmm. Saking apa? Ya fakir, kurang. Akhirnya. Ya, kok kenapa Allah lagi ngasih ilustrasi kejadian masa lalu dengan kemelaratan? Kenapa ya? Karena para sahabat sedang mengalami perang Ahzab, diblokade, Iya, dikepung, iya. Heeh. Hmm. sehingga Bisa. apa? Arus logistik makanan nggak bisa masuk. Iya. Hmm. Nggak tahu berapa lama ditahan, yang jelas namanya dikepung, diam sudah di kota Madinah. Mungkin Hmm. kalau tadinya mau cari apa gandum, udah nggak boleh masuk, kan dikepung. Ketika arus logistik tidak bisa masuk, kurang nggak para sahabat? Ya. Kurang. Nah, di sini bahkan ada cerita, ada sahabat yang lapar sampai apa perutnya diganjal Batu. batu. Bukan Kan hanya sahabat, Rasulullah ya kan. Nabi Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berlapar-lapar. Ini nggak tahu berapa hari sampai Hmm. perutnya diganjal Batu. batu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini ada nggak yang Di Palestina lapar itu seperti Ustaz ini? gimana tuh Ustaz? Gimana? Kayak di Palestina sekarang itu. Nah, itu wilayah sudah wilayah syahid, nanti mereka mah bisa jadi lebih tinggi dari kita Gitu. keadaannya. Makanan Iya. enggak ada. Mereka sudah dapat tiket surga, bisa jadi. Iya, Iya. benar. Nah, itu bisa ya Ustaz ya. Ya, Ya, bisa jadi. Syahid mereka ya Ustaz ya. syahid artinya apa? Mereka sedang mendapatkan tiket. Karena apa? Ini kemelaratan menimpa umat sebelum Nabi Muhammad, dan pada saat itu ketika ayat ini disampaikan, para sahabat sedang apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab itu udah harus gali parit. Nggak tahu lebarnya berapa, mungkin minimal harus 3 meter atau bahkan lebih. Dalamnya juga harus dalam, biar kuda nggak bisa lompat gitu ya. Ya. Nah itu dalam keadaan lapar gitu, harus gali. Ya, kebayang coba betapa perjuangan untuk menegakkan, mempertahankan aja ini, mempertahankan agama, Hmm. mempertahankan agama, bukan menyebarkan, mempertahankan agama. Sedemikian perlu energi yang luar biasa. Karena ini diserang kan oleh koalisi kafir Quraisy beserta Yahudi. 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 Jadi, nah, dikasih ilustrasi ini berarti, oh, sedang mengingat kejadian masa lalu juga sama. Kalau pada saat itu sahabat lapar, umat terdahulu juga lah Lapar. lapar. Kita hari ini gimana? Enggak Alhamdulillah kita mah ya. Alhamdulillah. Makan banyak. masih Mungkin karena orang Yahudi.
orang kafir dulu atau Ustaz atau Yahudi dulu Ustaz ya? Apanya? Kejadiannya. Perang Azab itu. Itu Kan itu dia perang si Azab ya Ustaz ya? ya Ahzab itu kan koalisi maksudnya. Karena si musuh itu terdiri dari kafir Quraisy yang dari Mekah, lalu Kah? ada apa Yahudi dari Madinah, sama suku Ya. Arab lainnya selain Quraisy. Jadi mereka bersekongkol, bersekutu. Polisi dia Ustaz. Makanya disebut koalisi. Itu ada 10 ribuan pasukan musuh, sementara sahabat sekitar 3 ribuan. Udah kalah jumlah. Sudah mah kalah jumlah, ini logistiknya terbatas. Lapar sudah. Ya. Apakah hanya kemelaratan yang menimpa umat terdahulu? Tidak, ketakutan juga. Nah, sebelum ketakutan. Qul ba'sa wa darra'u. Wadharra'u. Nah, ini Ya. wawunya atop, makanya ini Apa dia? domah ya marfu karena dia lagi apa? Maktub. Matub, jadi dia sama-sama sebagai pokok pembicaraan subjeknya gitu. Ya. Apa doro itu? Doro itu di sini Itu ada apa? cara. Penderitaan. Ya. Kalau di tafsir itu bisa berarti juga penyakit. Oh iya. Penderitaan bisa juga berarti penyakit. Kan lapar sudah dengan al-ba'sa. Ya. Kurang makan, kurang minum kan al-ba'sa. Al-doronya ternyata itu penderitaannya karena penyakit. Penyakit. Kan kalau dikepung itu nggak bisa ngedatangin dokter ya. Nggak bisa. Ngedatangin obat-obatan nggak bisa. Jadi yang lagi sakit ya sudah. Dimudaf Menikmati dengan sakitnya. Gimana Bu Mursida? fungsinya apa wadorai? Itu sebagai Menderita. sama-sama marfu, jadi dia Sama. disambungkan dengan al-ba'sa. Jadi sama-sama ini sebagai Fa'il. subjek, Maktub ya fa'il. Ustaz. Ya, Ya. Tuh. sebagai subjek. Jadi terjemahannya begini, Iya. kemelaratan dan kependeritaan menimpa mereka gitu. Penderitaan. Ya. Kemelaratan menimpa mereka. Penderitaan menimpa mereka. Kalau mau disingkat, kemelaratan dan penderitaan telah menimpa mereka gitu. Di Naat Ustaz ya ini. Waw atop ini. Ataf. Kalau naat Atafnya nggak jadi pakai waw, kalau naat nggak pakai waw biasanya. Ya. Ya, kalau waw itu Maktub. atop disambung ya. Maktub ya Ustaz. Pasti ada maktub nyambung ke mana gitu. Nah, ini yang al-ba'sa'u. Maktubnya ke ba'sa. Al-ba'sa'u. Ya. Ya. Oh. Jadi sama-sama ini jabatannya sebagai fa'il sebetulnya. Iya. Kayak dalam bahasa Indonesia misalnya ada kan bisa aja misalnya Ahmad dan Zaid membaca Al-Quran. Ya. Ahmadnya subjek, Zaid juga subjek gitu. Iya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian apa lagi selain baksa sama ad-dharra ini? Wazulzilu. Wazulzilu. Singkat ini kalimatnya, sangat singkat. Wa-nya dan ya. Ya. Tapi ini apa? Dengan zulzilu, apa zulzilu? Goncang. Fil madi majhul. Fi'il madi majhul. Nah, wawunya waw harap atau fi'il madi majhul pasif. Mereka diguncangkan. Mereka digoncangkan. Ya. Katanya singkat cuma satu kata, tapi ini kan penjabarannya mereka digoncangkan. Digoncangkan dengan apa? Berbagai Tentu cobaan. dengan berbagai permasalahan yang membuat dadanya sesek seperti sesaknya melihat pasukan yang berjumlah 3.000 orang melawan 10.000 orang. Sesek nggak itu pasukan? Iya. Sesek. Kenapa? 1 lawan 3. Walaupun bisa jago karate, kalau lawan 3 gimana? Hmm. Nggak bisa, apa? Peluang untuk menangnya kecil gitu. Makanya karena ngelawan 1 banding 3, sudah ibaratnya apa? Sudah kena mental. Kalau kena mental, ya down sebetulnya secara manusiawinya. Nah itulah zulzilu, digoncangkan. Jadi para sahabat itu mengalami 1 lawan 3 perang. Sudah apa? Logistiknya kurang, ada yang sakit. 1 lawan 3 sampai-sampai, waduh itu apa? eh, takut gitu, Mental. digoncangkan hatinya. Pressure mental Ustaz. Ya, mentalnya udah kena mental kalau kata anak sekarang. Kenapa kena mental? Karena 1 lawan 3. Nah ini nih, kemelaratan dan penderitaan telah menimpa mereka dan juga mereka digoncangkan.
Iya. Kalimatnya singkat, digoncangkan. Apakah digoncangkannya dengan gempa? Di sini mah bukan dengan gempa ya, tapi dengan sesuatu hal atau beberapa hal yang membuat dadanya sesak gitu. Iya. Digoncangkan dengan apa kan gitu? Digoncangkan dengan apa? Penderita Digoncangkan dengan berbagai permasalahan yang sangat berat. Ya. bermasalah. Ya, ini yang menimpa umat terdahulu. Ini yang menimpa umat terdahulu. Akan ada macam-macam lah umat terdahulu ininya kisahnya. Ada yang disiksanya apa digergaji, wah macam-macam lah. Nabi Zakaria. Ya berat gitu. Nah, para sahabat mengalami nggak ketiga hal ini? Para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan Tidak. perang Ahzab ini mengalami juga. Oh iya, Mengalami mengalami juga. Al-Ba'sa'unya kurang logistik, kurang makanan. Ad-Dharra'unya penderitaan, bisa jadi ada yang sakit. Wazulzilunya Bantu digoncangkan kurang hatinya karena musuhnya banyak 3 kali lipat lebih. sama kita. Tidak. Kan goncang hatinya ya. Aduh Iya. ini menang apa enggak gitu, ini menang apa enggak. Goncang hatinya, goncang Iya. secara manusiawinya. Nah, jadi kejadian dulu umat sebelum Nabi Muhammad oleh Allah dijadikan apa ilustrasi karena apa? Karena umat sahabat Nabi mengalami hal-hal yang mirip. 3 hal yang menimpa para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Tiga macam. 3 Ya, ya. macam kondisi yang ya semuanya ini nggak enak. Ya, Iya. Iya. al-basa'u kekurangan nggak enak, ad-dharra'u juga penderitaan nggak enak, uzulzilu ya kalau batin sudah digoncangkan mah ngelihat matahari aja jadi gelap gitu. Makanya Iya. mirip dengan kejadian Nabi Yunus kemarin alaihissalam. Kalau Nabi Yunus kan 3 juga ya. Gelapnya Iya. perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam. Gelapnya Malam. Kalau 3 Iya. kan jamak, fitdulumat Iya. kemarin. Nah ini juga Iya. mirip tiga kondisi gitu. Kalau 3 ya sudah dianggap jamak ya dalam ilmu nahwu. Baik, nah inilah apa? Inilah tiket sebetulnya. Inilah tiket. Masuk surga. Tiket kemana? Antad khulul jannata. Masuk Masuk surga. surga. Orang Palestina ngalamin 3 hal ini nggak? Iya. 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 Ngalami. Makanya mereka ya tenang aja mereka mau karena apa? Ya sudah Masuk surga. kalau dia ikhlas ridho surga. Dan Justru yang apa? Yang harus menjadi perhatian itu kita ini. Sudah ngalamin Iya. belum 3 hal ini? belum Benar. sudah Tapi pastinya Ustaznya mengalami sebab dipakai lama. Ya. Nah, ini kondisinya memang tidak harus perang, tidak harus apa, tapi kan Hmm. bisa jadi ya makan aja mungkin pakai apa? Karena nggak ada telur apa? Pakai pakai garam gitu ya. Hari ini nih orang bisa jadi ini Ya. apa? Makan pakai garam karena nggak ada temennya. Kodoro udah mah aduh, memang bisa jadi sakit, nggak bisa gerak untuk mobilitas juga terbatas. Wazulzilu ini aduh sudah mah kan pasti kalau lagi kekurangan itu kan sensitif ya. bincang. Iya. Bisa datang dari yang dekat, bisa wah itu. Nah, Sehingga apa? Nah, itulah salah satu kekhawatiran suami itu ini ini apa Ini ujian. ya, apa kekhawatiran seorang suami mengalami 3 hal ini yang pada akhirnya apa? Ditinggalkan oleh istri. Naudzubillah min. Ini kekhawatiran suami. Ya, sudah mah misalnya tidak ada materi, nggak bisa Iya. gerak, terus apa? Digoncangkan dengan berbagai permasalahan. Ada nggak hmm, hari ini yang istri meninggalkan suami? ada Ada. banyak. Ah, itu dia. Inilah kekhawatiran suami itu. Naudzubillah min. Semoga episode ini bisa dilalui dengan baik karena ini ujian rumah tangga juga ini. Iya, ya benar, benar. Kalau suami mah intinya suami itu ingin membahagiakan istri, ingin membahagiakan anak semampunya. Tapi ketika mengalami episode ini, nah ini yang ya Allah gitu. Seperti kemarin Nabi Yunus terang di matahari tapi dia merasa gelap. Ya, bisa Iya. kebayang ini maksudnya. Hmm. Kalau Ustaz. Ya, memang ini dua dua bahasan ini lagi episode ini ya, lagi episode indah lah gitu, lagi Iya. episode indah. Nah Betul. makanya hari ini di tempat kita, di komplek kita, di ini kita bisa jadi ada orang yang sedang mengalami ini, terutama bapak-bapak ini. Sudah mah nggak Ibu-ibu kerja, sudah mah nggak kerja, nggak punya penghasilan, nggak bisa keluar rumah karena sakit terus apa masalah banyak.
Kan kena mental ya suami itu. Betul. Nah, makanya perlu apa? Perlu bisa jadi ada orang nggak ke masjid gitu ya. Mungkin dia bisa jadi lagi. Mungkin dia batinnya nangis tapi berusaha untuk senyum gitu ya. Tegar. Berusaha menegarkan diri gitu ya. Dan dia malu untuk meminta, dia menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta. Hmm. Disitulah kita harus sensitif ya. Iya, betul. Baik, ini masih kita tarik ke sana ya. Barusan sudah agak ke sini, nggak apa-apa kita masih di alam sana dulu. Nah, para sahabat menghadapi ini, menghadapi kondisi al-ba'sa'u wa zulzilu sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Dahulu. Bisa kepaham sampai sini? Insya Allah, Ustaz. Kan ini tidak mudah yang ngadepin. Memang kalimatnya cuma al-ba'sa, ad-dharra gitu ya, zulzilu. Ringan banget diucapkan ya. Mhm. Ringan dibacanya ringan kan. Tapi ketika ini dialami oleh seseorang, kan napasnya sesak. Seperti Nabi Yunus kemarin dalam perut ikan. Ya, baik. Nah, kemudian apa lagi setelah ini? Hatta, hatta, hatta Nah, yakul. apa hatta? Nah, atau apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian. Nah, ini tanda kurung cobaan. Maksudnya kan cobaan ya. Seperti Iya. yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Apa itu? Kemelaratan dan penderitaan telah menimpa mereka. Kemelaratan subjek, penderitaan juga subjek telah menimpa mereka. Dan juga mereka digoncangkan. Nah, singkat tapi padat maknanya. Ya, Iya. Sebelum hadis. mereka digoncangkan. Cuman mereka digoncangkan, tapi wah itu ngalaminya tidak mudah itu ya, ngalaminya tidak mudah. Mereka digoncangkan. Baik. Nah, hatta ini adalah harap ternyata harap Hmm. yang menunjukkan berakhirnya suatu tujuan. Harap Mhm. Oh yang iya. menunjukkan berakhirnya suatu tujuan. Ghoyah apa? Oh iya. Makanya dimaknainya ada yang sehingga, ada yang sampai. Mau sampai, mau Hmm. sehingga boleh. Sampai-sampai gitu. Kondisi itu semua, ya, kondisi itu semua tiga yang tadi, al-ba'sa'u, wa-dharra'u, wa-zulzilu, yang dialami oleh umat terdahulu, ya, Hmm. sampai-sampai membuat gitu. Sampai-sampai membuat, nah, sampai-sampai membuat apa? Hatta. Terus Yakul. Yakul Setelah Rasul. hatta apa? Yaku. yakul. Ah, kenapa yakula? Kan yakulu harusnya. Nah, ini berarti apa? Ada Si Hatta, hatta ada itu hatta. membuat majrur, apa mansub ya? nasab. Masuk. Nas. Ya. Mansub. Hatta yakula berkata. Sampai-sampai kondisi yang tiga tadi di umat terdahulu itu sampai-sampai berkata. Ada subjeknya? Belum ya? Ada Mhm. Rasulu. Siapa yang berkatanya? Rasul. Ar-Rasulu. Nah, Rasul. Siapa Rasul itu? Utusan. Fa'ilnya Hmm. ini ya. Isim Ya. mansub, marfu, maaf, isim marfu, subjek kalimat. Mana pekerjaannya fiilnya? Yakul. Yakula. Yakula. Ya. Sampai-sampai seorang utusan Allah, nah ini, seorang utusan, ada kata-kata Allahnya nggak? Tidak. Nggak ada. ada. Tidak ada. Tapi kan bisa dipahami ya bahwa ini utusannya bukan utusan RT, bukan utusan RW ya, Ya. tapi utusan Allah Allah. maksudnya. Siapa utusan Allah ini? Nabi Muhammad atau nabi yang lain? Yang lain. Nabi Muhammad SAW. Yang lain, Ustaz. Nabi yang lain karena ini lagi nyerita ke sahabat. Sampai-sampai umat terdahulu yang mengalami tiga hal tadi, al-ba'sa wa wa zulzilu, sampai-sampai itu semua membuat utusannya waktu itu gitu ya. Oke. Sampai-sampai membuat seorang utusannya waktu itu siapa? Yang jelas bukan Nabi Muhammad SAW. Kan lagi cerita umat terdahulu ini. Iya. Hmm. Sampai-sampai seorang utusannya, utusan Allahnya, nah di sini nggak disebutin siapa utusan Allahnya. Pokoknya mah Rasul. Sampai-sampai utusan Allah, walladzina amanu. Wawunya dan alladzina amanu. Harap Atau atau isi mausul sama silanya. Dan ya. orang-orang beriman. Hmm. Dan Bersama. orang-orang beriman Bersamanya. ma'ahu. Ya. Ma'ahu Ya. bersamanya ya. Ya. Ma'ahu Yang bersamanya. Dorob makani ma itu.
Ayat Zorof dia. Dzarab makani bersama. Ya. Hu-nya dia. Ma- Siapa dianya? Rasul ya. Rasulullah Ustaz. Bersamanya. Jadi, nah, Iya. dengan kondisi tiga hal tersebut, al-ba'sa'u wa dzarra'u wa zulzilu, ya, kemelaratan, penderitaan, digoncangkan hatinya dengan berbagai permasalahan, sampai-sampai membuat seorang Rasul utusan Allah dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, gitu ya. Hmm. Sampai-sampai, failnya dulu, seorang utusan Allah dan Dan orang orang-orang beriman yang bersamanya, berarti bersama. umatnya gitu ya, Iya. sampai-sampai utusan Allah dan umatnya Hmm. berkata, yaqul, bisa kepaham? Yap, 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 yap. Sampai-sampai seorang utusan Allah yang jelas bukan Nabi Muhammad SAW, kan ini lagi diilustrasikan kepada para sahabat ya, kejadian dulu gitu. Ya. Sampai-sampai seorang utusan Allah dan orang-orang beriman yang beriman bersamanya, berarti umat umat si Rasul ini gitu. Ya. Yaqul berkata, yaqul, apa yang dikatakan oleh oleh Rasul dan oleh umat sebelumnya yang beriman bersamanya? Kapan pertolongan Allah? Nah, Mata Nasrullah. mata mata itu ternyata isim istifham. Oh, Mm-mm. isim-isim dia. Oh iya, iya. Maaf, Makanya maaf. istifham itu kadang disebutnya adat. Adat itu ya alat karena ada isim ada isim ada harap gitu. Iya. Istifham itu ada yang harap, ada yang isim. Nah, mata ternyata Oh, adalah isim. oh, itu isim istifham ya? Buk, Iya, mata bukan kapan? zaman Zorof ya Ustaz ya? Zorof zaman? Di sini lagi konteksnya dia apa? Pertanyaan. Oh gitu. Jadi mata itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu when gitu, lebih kepada Ya, when. Ben. Kapankah kapan? Ya, kapan. Kapan ini? Ya, kapan. Kenapa kok ini bicaranya kapan? Karena lah tadi umat terdahulu bersama Rasulnya mengalami tiga kondisi yang sedemikian Berat. berat. Ya, Nggak tahan ya. ya udah nggak tahan berarti. Mm-mm. Saking udah nggak tahannya, Rasulnya dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman bersamanya, Ya. sampai-sampai berkata, mata mata itu nanya waktu, kapan? Pan. Dulu, bila, kapan. Menit Kapan dulu. gitu. Ya. Kira-kira ini nanyanya ke siapa? Pada Allah. Kepada Allah. Ya Allah misalnya. Nah, cuman nggak pakai robana ya. Nah, ini unik lagi. Nggak pakai robana. Tapi langsung mata kapan ya Allah gitu. Kapan ya Allah? Kapan apa? Pertolongan. Nasrullah. Kapan ya? Nasrullah. Nasrullah. Baik. Apa Subhanallah. Nasrullah ini? Tolong. Pertolongan. Ido, Allah. Bapak. Dafa. Idofah. idofat. Nasrunya adalah mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Ya, baik. Coba lihat ini idofat ini irobnya apa? Marfu. Marfu. Berarti Ciri marfunya di mudhof, Doma. Doma. Berarti Baik ya. dia sebagai Berarti idofat isim marfu. Kalau isim marfu kan subjek. ya subjek. Mau subjek mubtada, mau subjek fa'il, yes. Tak muakhir. Masalahnya ini kalau dia itu fa'il, mana fi'ilnya? Oh, kalau ini fa'il, mana fi'ilnya? Ada nggak fi'ilnya? Gak ada. Tidak ada. Pertolongan Allah Nasrullah itu. Jadi secara bahasa, mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Cuman gitu nanyanya. Kapan Iya. pertolongan Allah? Iya. Kapan pertolongan Allah? Singkat, tapi padat ya. Heeh. Maksudnya apa kira-kira kapan pertolongan Allah itu? Ja'ah datang. Kapan pertolongan Allah itu Datang. datang? Kita kan udah belajar balaghah ada hadap. Berarti kalau Iya. mau didohirkan bisa kan jadi begini. Mata Mata. ja'a Nasrullah. Bisa begitu? Bisa. Iya. Bisa. Nah, kalau ja'a Nasrullah itu kalimat fi'il fa'il. Kapan Iya. pertolongan Allah itu datang? Tapi kok kenapa datangnya nggak ditulis ja'anya? Nah itulah balaghah. Balanglah. Oh. Singkat tapi paham maksudnya karena ini mata lagi nanyain waktu. Orang lagi Iya. terdesak. Oh, maksudnya nanya kapan datangnya pertolongan Allah. Ini lagi Iya. berdoa, ya Allah ini kapan pertolongan kau datang ya Allah.
Palestina itu Ustaz kapan? Ya, Palestina bisa. Tapi itu mah bisa jadi memang Allah menghendaki syahid itu. Hmm. Kasihan, Ustaz. Ya. Mata Nasrullah singkat tapi padatnya kapan pertolongan Allah? Oh, maksudnya kapan pertolongan Allah Datang. datang. Coba di terjemahannya. Apa terjemahannya di Mushaf? Mata Nasrullah itu. Kapan Kapan datang ada pertolongan pertolongan Allah? Allah? Kapan Datang datang pertolongan Allah. pertolongan Allah? Kapankah datang pertolongan Kapankah Allah? datang pertolongan Allah? Kata-kata datang dohirnya ada nggak di Al-Quran? Enggak, Duh, Nggak ada. nggak enggak ada. ada. Ya. Itulah hadap membuang fa'il, membuang fi'il. Boleh membuang, Hmm. boleh. Tapi maknanya bisa dipahami kan? Iya. Iya. Kapan datang pertolongan Allah? Nggak usah ditulis datangnya. Maksudnya kapan pertolongan Allah itu tiba untuk menolong kami, kata kata umat terdahulu itu kan gitu ya. Bisa kepaham sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kapan pertolongan Allah itu datang ya Allah gitu. Tuh ini Mungkin berarti ingat memahami kepada Ustaz ya. Allah ya. Kalau Iya. siapa? Kalau Nabi Yunus itu dikirnya ingat kepada Allahnya, La ilaha illa anta Alhamdulillah. subhanaka ini kuntu minaz Ini zalimin. kuntu. Ya, Amin. itu kan ingat ke Allah. Karena sebelumnya Nabi Yunus pergi aja dalam keadaan marah, nggak ingat ke Allah, diduganya kan gitu. Ya. Nah sekarang ini para umat terdahulu mata, ini nanya ke siapa sebetulnya? Mata Allah. Nasrullah, nanya ke Allah. Saking beratnya, nggak tahu berapa lama, tiga hal tadi, ya, kemelaratan, penderitaan, digoncangkan, sampai-sampai mata, kan, sebab kapan itu datang. Baik ya, masih kita cerita dulu yang itu. Nah, Allah, apa Allah? Allah itu Ingatlah. ternyata Oh, harap tanbih. Ya. yang digugakan untuk peringatan, yes, Ya, tanbih. Ya. untuk tanbih peringatan untuk menegaskan kebenaran apa yang disebutkan setelahnya. Hmm. Jadi Ya. Allah itu adalah harap untuk peringatan, tanbih, untuk menegaskan kebenaran tentang apa yang disebutkan setelahnya. Allah, setelah Allah apa? Bidikril. Allah bidikril. Ala inna Allah, Allah nah, Allah, inna ingatlah, Nasrullah. Allah Nasrullah. ingatlah. Inna nasrallahi qarib. Ingatlah Ya, Ustaz. Allah ingatlah artinya. Ingatlah. Jadi Ya. lagi apa dikasih peringatan ya. karena mungkin lagi apa kondisi down gitu ibaratnya ya. Terus nanya mata Nasrullah. Kata Allah teh Allah ingatlah. Berarti sama Allah jawab ya. Allah jawab ini. Kan tadi nanya ke Allah ya. Mata Nasrullah. Allah jawab Allah ingatlah. Inna nasrullahi inna nasro. Berarti ini inna sama isimnya ya. Ya. Inna sama isimnya. Ya. Cuman isimnya adalah idofat. Irobnya apa ini Nasrullahi irobnya? Nasab. Mansub atau nasob nasro ya. Hmm. Sesungguhnya pertolongan Allah itu nah, Inna sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. koribun Sangat. koribun. Hmm. Nah, apa ini kira-kira koribun marfu berarti apa? Khobar, Khobar khobar. inna. Kabar. Kabarnya Inna. Khobar inna kan marfu ya. Ya. Kalau innanya dibuang nasrullahi koribun kan gitu. Ya. Ya. Karena pakai inna Ya. jadi inna nasrullahi koribun. Ya. Apa korib? Sangat dekat, amat dekat. Oh, Isim ini berarti fa'il. si eh, utusan seorang utusan Allah dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata itu maksudnya apa? Berdoa ya, berdoa. Ya. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Allah jawab, Allah ingatlah. Dikasih peringatan ini, Allah ingatlah. Inna, wah sesungguhnya berarti penekanan. Inna Nasrullahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qoribun adalah Amat amat dekat. dekat. Ya, walaupun belum juga kelihatan datang, tapi amat dekat. Ya, baik. Bisa. Nah, ternyata ini coba kita uratkan gini. Ataukah atau apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Apa itu? Kemelaratan dan penderitaan telah menimpa mereka dan juga mereka digoncangkan
dengan berbagai persoalan. Sampai-sampai seorang utusan Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini harus pakai amat ya, sangat dekat. Iya. Nah, ini kontennya. Ya, ini kejadian menimpa para sahabat. Para sahabat perang Ahzab diilustrasikan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, baik. Hmm. Kejadian ini menimpa siapa? Siapa yang dimaksud dengan kalian? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Siapa utusan Allah yang dimaksud? Kan itu logika pertanyaannya. Baik. Iya. Siapa kalian itu? Mereka itu siapa? Sama utusan Allahnya siapa? Baik. Pertama, kalian itu adalah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah sekitar 3.000 orang pada peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Parit, yaitu dikepung oleh koalisi kafir Quraisy, Yahudi, dan suku Arab lain berjumlah sekitar 10.000 orang, satu lawan tiga. Kira-kira down mentalnya ini para sahabat secara manusiawi? Iya. Daun. Ya, satu lawan tiga lebih ya. Dikepung ya. Nah, dikepung berarti namanya dikepung tadi ya. Dikepungnya dengan menggali parit. Berarti mereka nyerang. Siapa mereka itu? Umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Itu merekanya. Siapa nabinya? Seorang utusan Allah adalah Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Di sini nggak disebutin siapa namanya. Berarti ada umat-umat dahulu ya. Mungkin Umat- terjadi berkali-kali gitu, Ustaz. Ya, artinya menimpanya nggak hanya satu nabi, satu rasul. Iya. Ya, Beberapa rasul dan beberapa rasul. Jadi konsekuensi atau implikasi sebagai orang beriman zaman dulu itu apa? Ada menghadapi berbagai kejadian yang membuat tidak Iya. enak. Ya. Baik. Nah, ini perang Ahzab. Ahzab itu kelompok, beberapa kelompok koalisi sekutu ya, menyerang dari Mekah ke Madinah, gabung sama orang Madinah Yahudi ya. Dikepunglah Nabi dan para sahabat di mana? Di Madinah. Makanya yang city tour ya, yang city tour mana ke Madinah kan suka ditunjukin ya. Ini Hondak, nah perang Hondak dulu ini parit. Tapi sekarang udah nggak ada paritnya ya. Cuman ada apa? Ada bekasnya lah gitu, ada tandanya. Kebayang coba Madinah itu harus digali. Wah, itu energinya untuk menggali dan berapa nggak tahu berapa jaraknya berapa jauh tuh. Yang jelas itu untuk apa? Untuk pertahanan. Ya. Baik. Kemudian perang Khandaq itu dalam sejarah itu 627 Masehi atau sekitar tahun 3 Hijriah. Ya, berarti setelah apa? Setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Bun. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dikepung. Berarti mereka nyerang gitu ya. Mereka menyerang. Kafir Quraisy, Yahudi menyerang. Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan lapar menggali parit sampai perut beliau diganjal batu. Nah, betapa betapa beratnya Pak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk mempertahankan agama ini, untuk mempertahankan ini bukan menyerang, ini defend, ya, defensif ini bertahan. Untuk bertahan saja sedemikian sedemikian berat ya. Nah, di situ nanti ada mujizat. Mujizatnya apa? Ada yang motong hewan, nggak tahu kambing, nggak tahu sapi, nggak tahu onta. Sedikit. Akhirnya apa? Pasukan dipanggil, pasukan itu kenyang makannya, tapi makanan apa? Dagingnya tetap utuh seperti semula, katanya gitu. Nah, itu mujizat Nabi. Jadi makanannya tetap, tapi yang makan banyak kenyang. Juga ada beliau menaburkan kurma, kurmanya malah nambah terus. Nah, ini sudah mukjizat. Nah, di peristiwa ini juga para sahabat pas menggali itu ada apa? Ada batu besar. Akhirnya ini sama Nabi pecah batunya. Nah, Nabi cerita bahwa nanti suatu saat ini apa si Persia akan ditaklukkan. Nah, jadi Persia ditaklukkan itu pada saat azab infonya dari Nabi. Nabi tentu dapat wahyu dari Allah. Allah. Nah, dan dilaksanakannya pada zaman Sayyidina Umar bin
Khattab sebagai Amirul Mukminin. Baik. Nah, ini sudah kebayang ini apa kondisinya serba kekurangan, tapi pada saat yang sama perang gitu ya. Iya. Ya Allah, begitu beratnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hari ini kalau jemaah haji atau umroh ke Madinah, dalam keadaan apa jemaah haji ke Madinah atau umroh? Kan dalam keadaan happy ya sekarang, Mbak. Bisa belanja, Iya, kurma, bahagia, belanja, ya, berkecukupan. berkecukupan, city tour, bahagia. Nah dulu, ya baru perang Allah, Hondak aja ini udah luar biasa. Masya Allah. Belum hijrahnya. Ini sudah hijrah kan? Sudah apa Ya, hijrah? Sudah apa perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nah kita ini hijrah enggak, perang enggak. Ya Allah. Nah mereka mah astagfirullah. wajar dapat tiket ya, dapat tiket. Nah kita ini gimana coba? Apakah kita akan, nah sekarang baik. Coba kita ini kan. Nah para sahabat harus apa? Menggali parit dalam keadaan lapar, menghadapi musuh dengan jumlah yang lebih jauh. Mental turun atau kena mental kalau kata orang sekarang. Kena kena Ya, mental. Aduh ini gimana? Ya, para sahabat diingatkan oleh Allah bahwa umat terdahulu juga mengalami hal yang sama. Al-ba'sa wa dharra wa zulzilu. Jadi sabar aja, bersabarlah. Mudah diucapkan, tapi apa menjalaninya? Perlu Susah. energi, perlu pertolongan Allah, perlu kekuatan dari Allah. Ya. Nah, sampai-sampai orang itu kapan pertolongan itu datang? Nah, kalau kita tarik ke hari ini, nah kita sekarang sudah ya itu tadi perang ya, perang Ahzab, ya, lalu juga dari perang Ahzab ditarik ke umat sebelum-sebelumnya. Sekarang kita tarik ke hari ini. Lambang apa tadi? Al-Ba'sa wa dharra wa zulzilu. Lambang permasalahan yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW di hari hari ini. ini. Ya, Ada nggak orang yang lagi al-Ba'sa'u, Ada, ad-dharra'u, wa zulzilu? ya, Bisa ya ada. banyak. jadi banyak, Ya, bisa jadi banyak. Jangankan jangan jauh-jauh, bisa jadi di sekitar. hmm, Bisa jadi dia nggak keluar rumah, tapi bukan apa-apa. Apalagi kalau mungkin dia masih punya lah kalau buat apa? Kalau buat apa istilah pulsa mah. Begitu ngelihat pulsa ada yang lagi ini pasang status. Pas mau makan sekarang apa dulu orang hari ini mau makan? Makan di restoran hari ini orang apa? Kalau hari ini orang makan di restoran apa dulu? Foto dulu. oh, Sudah foto diposting dulu. Nah, Pamer. iya, hati-hati dengan foto posting. Itu tujuannya iya, apa? Ngasih tahu atau mengirim makanan ke iya, khawatir di luar sana ada orang yang sedang mengalami tiga hal ini. Ya, iya benar. Kan jadi gimana? Jadi apa? Apa? Jadi Jadi dosa ya namanya. orang yang Kesusahan. lagi ngalamin hal ini kan cuman gelek-gelek aja lihat. Mm-mm. Kasihan apa kasihan? Kalau kasihan. Iya. Ya kalau hari ini kan minimal pulsa atau ada wifi lah gitu ya. Jadi orang masih bisa lihat mungkin statusnya. Waduh dia mau pergi kemana makan anu. Sementara dia lagi menghadapi tiga hal ini. Iya benar-benar banget sus. Makanya sebaiknya mendingan ya udahlah dinikmati aja sendiri. Kalau perlu mengasih aja nggak usah bilang-bilang. Ngirim Mm-mm. langsung, Ustaz. Ya, ya mendingan kirim daripada pasang status itu tujuannya apa? Mau ria, mau dianggap kaya atau mau apa gitu ya. Enggak hebat. Sementara orang di luar sana lagi menghadapi kondisi begini. Iya iya. Mm-mm. Sampai-sampai orang di luar sana ngomongnya begini, saking udah ah, ah, kapan mata Nasrullah gitu. Coba kebayang orang lain di luar sana sampai-sampai mata Nasrullah. Saking apanya tuh? Saking wah sudah Enggak ininya. ya Berat. kayak Palestina gitu ya sus ya. Ya, Palestina atau di kita juga Mm-mm. bisa jadi Mm-mm. ada. makan banyak Iya kok. Sudah makan banyak. juga kurun, mungkin juga hari ini dia belum makan. Kan Hmm. Rasul juga kelaparan, waktu itu sahabat kelaparan. Bisa nggak hari ini ada umat Nabi Muhammad SAW kelaparan? Bisa. Bisa. Sudah sama dia di PHK, nggak punya gaji, bekalnya habis, belum punya Sak- pekerjaan lagi, nggak sehat lagi, nggak bisa mobilitas. Ya, nah ini umat Nabi Muhammad SAW hari ini bisa mengalami. Ya. Dan itu apa itu sebetulnya? Tiket masuk
surga. Jadi pada saat yang sama sedih, tapi pada saat yang sama sebetulnya apa? Itu kabar gembira. Karena apa? Tiket itu. Nah, Kalau sebab kita sabar. kalau sabar. Justru kalau ada orang yang belum mengalami tiga hal ini, ya Hmm. udah dapet tiket belum? Wallahu a'lam. Belum. Wallahu a'lam. Sama asik tuh. Karena ini mah kan berlaku untuk, ya kalau para Semua. sahabat ditanya berarti kan ini kan Allah nanya ke para sahabat. Ya, padahal para sahabat sudah sedemikian perjuangannya demikian berat. Nah, berarti kita hari ini ya lebih harus apa? Introspeksi ya. Hmm. Berbahagialah orang yang sudah ngalami fase ini. Ya, karena apa? Itu udah dapat tiket kalau dia sabar. Iya. Kan sahabat juga pada waktu itu apa? Menang ya. Allah mengirimkan tentara berapa angin yang apa kencang sehingga tenda-tenda si kafir Quraisy koalisi itu berantakan. Perangnya nggak sempat perang. Cuman pesai aja perang ini aja perang berhadap-hadapan aja dalam jarak yang jauh. Panah juga mungkin nggak kena panah juga karena saking Perang, jauhnya ya. perang Kuda mental nggak tuh. bisa lompat. Ya perang mental lah. Ya, perang Nggak pakai mental. bom-bom ya Ustaz ya. Nggak ada bom dulu. Tapi kan walaupun walaupun nggak kejadian benturan fisik, tapi kan batin kan para sahabat kena kan udah kena. Iya. Ya, Nah, jadi dikasih ilustrasi itu. Jadi para sahabat juga ini ya Allah ini kapan ini ini 10 orang 10.000 lawan para sahabat cuma 3.000 kan pasti ingat ke Allah gitu ya. Ya Allah ini kapan. Nah, akhirnya Nabi juga berdoa. Lalu apa dikirimlah apa utusan Allah yang lain yaitu apa angin Hmm. sampai-sampai si porak-poranda gitu. Ketika porak-poranda nggak jadi nyerang ya sudah. Nggak tahu itu berapa lama itunya ya masa pengepungannya. Hmm. Iya, 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 iya. Anggaplah bisa 40 hari, bisa di sini nggak disebutin ini. Hmm. Ya kalau sebulan aja misalnya. Sebulan dikepung kira-kira gimana? Iya, Aduh. 3 bulan. kelaparan. Ya, kelaparan. Karena logistik lalu lintasnya jadi keputus, kehambat. Baik, kemudian apa lagi nih? Nah, ternyata tiket surga itu pertama apa? Tiket surga kemelaratan, kekurangan materi. Ya, kemudian apa? Kesengsaraan. Yang ketiga apa? Digoncangkan dan berbagai permasalahan. Masa. Terus kalau gitu orang kaya gimana? Ya orang kaya juga kan bisa aja mengalami goncangan masalah ya. Iya. Yang uangnya banyak miliaran kan bisa aja dia digoncangkan gitu. Jadi maksudnya ini tidak mesti apa tidak harus memang kekurangan betulan. Orang level yang punya uang banyak juga bisa mengalami masalah. Terus oke lah misalnya kemelaratan materinya cukup, tapi kan bisa jadi dia uangnya ada tapi dia nggak bisa beli gitu, sehingga Iya, kurang Atau dia kan? nggak bisa makan. Atau dia nggak bisa makan, yang pada Iya. akhirnya nutrisinya kurang gitu. Iya. Kalau kesengsaraan kan ya dia bisa jadi tidak sehat kan ya. Orang kaya bisa nggak sehat? Bisa. Bisa, Orang kaya sangat bisa bisa. digoncangkan dengan permasalahan, batinnya digoncangkan bisa. Bisa, bisa. bisa. Jadi ini bisa bisa menimpa di berbagai Semua level orang. ekonomi manapun gitu. Iya. Nah, intinya ini adalah jadi apa kekurangan, kesengsaraan digoncangkan. Dan inilah berarti tiket dari ayat ini ya berdasarkan 214 Al-Baqarah. Ingatlah walaupun kamu sedemikian berat menghadapi hal ini, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, amat dekat. Jadi kejadiannya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ayat ini disampaikan kepada para sahabat Nabi untuk mengingat kejadian umat-umat terdahulu karena sahabat Nabi itu menghadapi kondisi yang tadi al-ba'sa'u wad-dharra'u Darau wazulzilu. wazulzulu. Mencari mau tahu bisa enggak apa kencang syuk Ya, ya. termasuk hari ini umat Nabi Muhammad SAW bisa juga menghadapi hal yang Sama. Ah, mirip-mirip sama. Ya, Kuncinya apa? Ya apa? Pertolongan Allah ya. iya. Biar diberi. Ya pertama apa? Ridho, ridho atas ketetapan Allah. Sesudah ridho diberi kekuatan dan juga diberi kesabaran. Ya. Jadi ketika ada orang yang menghadapi hal ini apa? Kita doakannya apa? Semoga engkau ridho atas ketetapan Allah. Ya.
Jadi jangan dulu solusi ya. Yang penting dia harus ridho menghadapi ketetapan Allah. Allah. Itu basicnya ridho atas ketetapan Allah. Setelah ridho apa? Semoga diberi kekuatan untuk menjalaninya. Karena itu tidak mudah episode itu. Setelah kuat juga diberikan kesabaran. Ya, ridho, kuat, sabar. Nah, setelah itu apa? Semoga Allah segera datangkan pertolongannya. Ya. Jadi mestinya jangan dulu ke pertolongan Allah, tapi apa? Ridho dulu dia. Kita Ridho doakan dulu, dia sabar ridho. dulu. Ya. Karena dasar kalau dengan ridho dia akan apa? Bisa menjalani, kuat menjalani. Kalau orang nggak ridho gimana? Nanti nyalahin, nyalahin. Akhirnya nyalahin apa? Nggak ridho atas ketetapan Allah gitu ya. Ukur. Ya, jadinya apa? Ingkar ya. Penikmat. Jadi semoga engkau ridho atas ketetapan Allah, semoga diberi kekuatan dan semoga diberi kesabaran, serta semoga Allah datangkan pertolongannya. Iya. Gitu. Jadi jangan dulu ke pertolongan. Itu kan datangnya pertolongan kan kewenangan Allah datangnya. Bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu mah kewenangan Allah. Coba ke ibu ke. Kita nggak bisa maksa untuk segera datang gitu ya. Cuman hanya ya Allah, tolong ya Allah. Gitu ya. Baik. Oh, itu udah gelap ya. Baik, jadi itulah sahabat sekalian dari surat Al-Baqarah ayat 200 214 ini intinya mirip-mirip sama kejadian Nabi Yunus ya bahwa orang hari ini bisa jadi menghadapi hal-hal yang yang tidak enak lah. Al-ba'sa'u, kefakiran atau bahkan kemelaratan Zulzilu. wadorra wa zulzilu. Tapi itu semua jika dilalui dengan baik, lulus maka itu Sabar. adalah sabar ya ridho kuat sabar maka itu adalah bisa jadi tiket untuk masuk Surga. surga. Ya, jadi berbahagialah mereka yang sudah mengalami episode ini karena bisa jadi itulah sudah dapat satu tiket ke surga. Ya, baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, melancarkan Amin. segala urusan-urusan kita, mengabulkan doa-doa Amin. kita, Amin. melancarkan usaha kita, mengabulkan doa-doa kita, dan memberikan kekuatan untuk bisa melewati episode-episode terindah yang Allah Amin. Amin tetapkan. ya rabbal Semoga Allah alamin. memampukan kembali untuk berangkat ke Tanah Suci, untuk Amin ya melaksanakan umroh dan Allah. haji atau haji pada Amin. waktu terbaik yang Allah kehendaki. Amin ya Allah Amin ya Rabbal Allah. Alamin. Amin. Kita tunda dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Barakallahu rabbana Asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta. illa anta. Astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Mohon maaf ilaik. atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi